Halo penonton setia VIP TV Undiksa, kembali lagi bersama saya Bonar Pandesinaga di acara Talk Show. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat, walaupun masih PPKM tetap diperpanjang terus ya. Jadi untuk siaran kita kali ini, kita kedatangan bintang tamu mahasiswa dari VIP Undiksa yang berprestasi di ajang Bali maupun di ajang internasional dan nasional ya teman-teman penonton setia VIP TV. Jadi kira-kira siapa sih dia dan apa saja sih yang dapat prestasi yang telah dia dapat selama ini? Langsung saja kita tanya ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bonar, luar biasa sekali ya openingnya tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arnoldus David Kendin. Teman-teman dan rekan-rekan setia VIP bisa memanggil saya David. Jadi sebelumnya terima kasih Bonar atas pemaparan sebelumnya. Bahwasanya sneak peek saja ya, perkenalkan singkat saja ya. Bahwasanya memang sesuai dengan selempang yang saya gunakan. Saya dikenankan dan diberikan kesempatan untuk menjadi Duta Wisata Indonesia yang mewakili nasional, dan pada kesempatan ini juga saya dapat mewakili Provinsi Bali yang tentunya sangat tercinta ini dalam ajang Putra Putri Wisata Indonesia. Mungkin sedikit singkat saja Bonar ya. Iya, itu sudah sangat keren banget ya, udah bisa jika dibandingkan dengan saya sendiri sudah jauh lebih keren pastinya. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan biar VIP penonton setia dari VIP TV tidak kepo lagi ya pastinya. Iya, benar banget itu Bonar. Jadi ajang-ajang apa saja sih yang udah pernah Anong dapatkan? Jadi biasanya saya kebetulan Anong ini adalah teman dekat saya dari mahasiswa baru ya. Iya benar banget. Jadi panggilan yang saya sering sebut untuk David ini adalah Anong. Jadi biar lebih santai kita panggil boleh panggilan sehari-hari aja boleh ya. Deh, boleh. Jadi untuk Anong mungkin bisa menyebut apa saja sih yang udah pernah Anong raih, prestasi-prestasi apa saja dan ajang-ajang lomba apa saja sih yang udah pernah Anong ikuti. Terima kasih kembali ya Bonar ya. Jadi memang ya teman-teman VIP TV, jadi memang panggilan akrab saya Anong di rumah ya. Dan kebetulan juga Bonar ini adalah salah satu mahasiswa yang paling akrab banget dengan saya dari mahasiswa baru ya. Iya, sebelumnya sembari dengan menjawab pertanyaan Bonar tadi, bahwasanya prestasi apa saja yang pernah saya raih, tentunya tidak jauh-jauh juga tentang latar belakang pendidikan saya, yaitu sebagai seorang tenaga pendidik. Bahwasanya sebelum saya mengikuti ajang-ajang seperti yang sekarang, saya pernah terlebih dahulu mengikuti ajang internasional, yang mana waktu itu saya mewakili Provinsi Bali dan juga mewakili Indonesia dalam ajang Asian Youth Day, yang mana di sana Bonar kita berkolaborasi dan juga mengetahui banyak masyarakat atau orang-orang yang ada di luar Indonesia. Bahkan di sana ada Korea, India, lalu juga banyak masyarakat yang ada di Indonesia, juga di Asia seperti itu. Dan juga luar biasanya setelah itu saya didaulat di daerah saya menjadi delegasi untuk mewakili daerah saya dalam ajang pemilihan provinsi. Nah, dari sanalah awalnya saya mengikuti ajang-ajang seperti yang saya ikuti sekarang. Seperti mengikuti ajang pemilihan putra-putri sekolah, lalu juga di sekolah saya. Selain itu juga saya juga mengikuti ajang Truna-Truni Bali, yang mana di sana itu Bonar, ajang itu mengikut sertakan seluruh generasi muda yang ada di Bali, maupun putra ataupun putri. Di sana kita diseleksi untuk bagaimana mengetahui diri kita, lebih tepatnya itu adalah Brain, Beauty, and Behavior. Itu adalah 3B, yang mana masing-masing dari itu kita harus miliki dan kita harus gojlok di saat menjadi seorang Duta Wisata Provinsi Bali. Nah, di Truna-Truni Bali tersebut, puji Tuhannya lagi, astungkare saya mendapatkan gelar yaitu Duta Intelijensia atau Duta
dalam bidang pendidikan. Di sana memang lebih banyak berfokus tentang bagaimana kita untuk mempromosikan wisata, lalu juga untuk berwisata, dan juga nantinya kita memiliki program-program kerja yang akan kita laksanakan. Lalu Bonar, setelah itu, baru-baru ini Astungkara kembali, puji Tuhannya, saya didaulat kembali oleh provinsi untuk mengikuti ajang pemilihan nasional, yang mana ajang pemilihan nasional ini adalah Putra Putri Wisata Indonesia. Nah, di dalam ajang pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia ini, di awal seleksi awal itu kami kurang lebih ada 200-an atau sampai 300 orang. Di sana kita diseleksi bagaimana cara kita untuk mengetahui pengertian-pengertian seperti pariwisata, wisata, dan lain halnya, Bonar. Itu ada disebut tes tulis, lalu juga ada tes wawancara, dan juga setelah itu kita diseleksi kembali menjadi lingkup kecil lagi hingga terpilihlah kurang lebih 80 finalis, Bonar. Dan kembali Astungkaranya saya mendapatkan runner up 3 dan dinobatkan sebagai Putra Wisata Budaya Indonesia. Seperti itu, Bonar. Benar-benar banyak banget ya, no, kegiatan atau berapa menit tadi, Bonar, aku ngomong? Iya, sudah sangat lama karena banyak sekali ya ajang-ajang yang sudah diikuti oleh Anong ya. Benar sekali. Mulai dari hal yang kecil semakin besar dan pastinya semakin banyak pengalaman yang didapat Anong ya di semua kegiatan. Dan tadi aku sempat dengar tuh ajang internasional ya, Anong, yang mewakili Indonesia kalau tidak salah. Itu kegiatannya di mana dan bagaimana sih cara Anong biar bisa mengikuti kegiatan tersebut? Oke. Baik. Di ajang internasional tersebut tentunya yang pertama harus kita siapkan. Pertama yang pasti mental ya. Kalau misalkan mental kita kurang baik, tentunya kita akan grogi di saat nanti kita mengikuti ajang tersebut. Seperti misalkan kita mental dalam hal berbahasa, mental dalam hal bertata krama, tentunya tata krama orang Indonesia, Indonesian people, dan juga orang luar itu kan pastinya berbeda ya, Bonar ya. Jadi benar banget. Jadi mau nggak mau kita harus belajar tentang tata krama mereka seperti itu, dan juga pastinya kita juga harus nantinya itu memiliki teman-teman yang baru seperti itu di sana, Bonar. Kan memang di sana di saat di ajang internasional itu tidak muluk-muluk untuk meraih sesuatu kesuksesan. Namun di sana kita juga pastinya tentunya ingin belajar lebih jauh dan juga mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan teman-teman baru seperti itu. Apa aja sih yang kita persiapkan harusnya? Tentunya seperti yang saya bilang tadi, tentunya kita harus belajar banyak tentang attitude dan bahasa mereka, dan juga tentunya kita harus lebih banyak mengakrabkan diri dengan mereka seperti itu. Berarti memang benar-benar butuh persiapan banget ya buat mendapatkan hal itu, ajang itu. Kemudian Anong pernah nggak sih ketika mengikuti yang tingkat internasional itu kayak merasa disempurnakan atau merasa benar-benar ingin membahagiakan karena terpilih dari beribu-ribu banyak orang, tapi Anong yang didelegasikan? Tentunya menurut saya sendiri ya, Bonar, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Di mana di sana saya sendiri dapat belajar lebih jauh tentang bagaimana bahasa mereka, bagaimana tata krama mereka, bagaimana cara mereka untuk menempatkan diri seperti itu. Tentunya saya merasa terberkati sekali ya, Bonar ya, apalagi di sana dari beribu-ribu masyarakat Indonesia khususnya di Bali, di sana kami dipilih hanya 10 orang waktu itu dari Bali, delegasi dari Bali untuk mewakili Indonesia seperti itu. Tentunya sangat luar biasa sekali, dan pada kesempatan itu, Bonar, dilaksanakan tepatnya tuan rumahnya Indonesia, dilaksanakan waktu itu di Yogyakarta seperti itu. Berarti bisa dikatakan kayak jalan-jalan berlibur karena kebetulan tempatnya nggak ada di Bali. Iya, bener banget kayak gitu, kayak mendapatkan
berlibur gratis juga seperti itu. Dapat fasilitas ya, lumayan lah. Bener banget ya, bener. Kemudian itu kan Anong juga kayak yang tadi dikatakan apa namanya, teruna-teruni Bali. Kalau pas Anong bisa nggak cerita tentang kegiatan teruna-teruni Bali itu, apa saja sih yang Anong dapatkan dan apa saja sih kesulitan-kesulitan yang Anong jalani ketika ingin mendapatkan ajang itu? Oke. Tentunya kembali kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya. Di saat pemilihan teruna-teruni Bali tidak ada dan tidak mungkin ada kata yang sangat gampang. Maksudnya pasti akan ada batu kerikil yang kita hadapi nantinya. Tentunya halangan-halangan apa dan kesusahan-kesusahan apa yang saya alami waktu itu, kalau bisa di-sharing sangat banyak ya Bonar ya. Pernah nggak sih Anda merasakan minder? Iya, pasti semua orang pasti pernah merasakan Bener itu. banget. Jadi di saat itu jujur, di saat sebelum saya mengikuti seleksi, di saat masa waktu wawancara tersebut, saya merasakan sangat-sangat minder Bonar. Mengapa sih saya mengatakan itu? Jujur di sana banyak sekali bisa dikatakan pesaing ya. Bahasanya pesaing ya. Jadi banyak sekali calon finalis teruna yang memang memiliki beauty-nya, maksudnya memiliki perawakan yang memang sangat tampan dan juga mereka banyak sekali memiliki public speaking yang sangat luar biasa. Di saat itulah saya merasa minder yang sangat luar biasa seperti itu. Kira-kira hal apa sih yang saya bisa berikan untuk teruna-teruni yang mereka tidak miliki seperti itu. Jadi di saat itulah saya berusaha untuk mengejlok nih apa sih yang saya tidak bisa, apa sih yang saya bisa dan mereka tidak bisa seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang di saat saya sudah diterima atau di saat saya menjabat. Tentunya pada saat itu di awal saya menjabat sudah kehadiran pandemi. Sudah kedatangan virus corona pada kesempatan kali itu. Jadi kita lebih banyak pada awal saya menjabat, kita lebih banyak untuk mempromosikan melalui media virtual seperti itu. Namun di saat gebrakan di awal, karena di saat itu kita bekerja sama juga dengan pemerintahan Provinsi Bali dan juga waktu itu kepolisian, kita bekerja sama untuk membagikan masker kepada masyarakat yang berada di jalan, dan pada kesempatan itu kita juga memberikan edukasi kepada mereka yang tidak menggunakan masker Bonar. Jadi saat kita memberikan, tidak hanya memberikan saja, namun kita juga memberikan edukasi. Kenapa sih? Ya, pentingnya kenapa menggunakan masker. Benar banget Bonar. Kenapa sih mereka harus menggunakan masker seperti itu? Dan juga memang setelah itu kami bisa dibilang vakum, namun tetap melaksanakan promosi melalui media virtual seperti itu Bonar. Dalam arti vakum karena adanya pandemi, tapi tidak tahu ketika tidak ada pandemi bagaimana jalannya ya. Pastinya akan lebih seru dong ya. Tentunya. Dalam mempromosikan karena karena pandemi semua rata-rata terhalang ya. Benar banget ya Bonar. Kemudian tentang yang sekarang yang Anong gunakan, yang Bonar nggak bisa gunakan, yang belum punya ya Anong. Mungkin akan ya Bonar ya. Karena semoga kedepannya ya. Bisa kayak Anong ya. Baik. Kembali ini adalah seperti benar-benar wow banget, keren banget ya Anong. Kayak kelihatannya tuh bagus banget ketika kita menggunakan barang ini. Bisa saya pegang kan? Oh iya. Aduh, keren banget. Iya. Ini ditulis Putra Pariwisata Budaya Indonesia. Iya, benar banget. Ini adalah salah satu ajang yang bisa dikatakan bergengsi di tingkat Indonesia, di tingkat nasional ya Anong ya, karena delegasi dari setiap provinsi dan itu seperti benar-benar kepercayaan banget ya yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah setempat untuk didelegasiin. Kira-kira bagaimana sih Anong bisa mendapatkan selempang ini dan apa saja di tahap-tahap yang Anong jalani untuk mendapatkan ini? Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintahan Provinsi Bali dan juga terutama Fakultas Ilmu Pendidikan tercinta ini Bonar, karena memang tidak terlepas dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga para
tenaga yang ada di sini sangat mensupport saya untuk mengikuti ajang yang sangat kami banggakan bersama ini, Bonar. Jadi sebelumnya ajang nasional ini sudah berdiri masih bisa dibilang atau dikatakan muda, Bonar. Jadi ajang tersebut atau ajang ini baru berdiri 3 tahun lalu, yang mana pada kesempatan ini luar biasanya kembali Bali diberikan kepercayaan untuk memegang dinobatkan sebagai Duta Wisata Budaya Indonesia, yang mana pada kesempatan ini Duta Wisata Budaya Indonesia itu adalah dinobatkan sebagai runner up 2 atau juara 3 kalau bisa dibilang seperti itu, Bonar. Nah, Bonar tadi nanya nih apa aja sih tahap-tahapnya seperti itu. Tentunya sama seperti pemilihan turna-turni Bali. Pastinya ada tahap wawancara, tahap tes tulis, lalu juga tahap tentang how about yourself, tentang bagaimana sih dirimu, tata keramamu juga akan dinilai di sana seperti itu. Nah, kalau Bonar memiliki hal-hal lebih seperti bakat, seperti bagaimana Bonar berbahasa, pastinya wajib banget untuk ikut kayak gitu. Dan teman-teman nih Vip TV yang pengen ikut dan juga yang pengen menambah wawasan dan yang pengen juga di ajang nasional nih, dalam perlombaan ajang nasional bisa ikut juga nih, karena tahun ini akan dibuka, tepatnya tahun 2002 akan dibuka untuk seleksi, Bonar. Seleksi finalis dulu dan nantinya akan dinobatkan pada bulan Juli mendatang di tahun 2002. Bonar, mungkin Bonar mau ikut nih, ayo join aja. Berarti masih bisa masih lumayan lama ya. Iya, masih bisa persiapan. Benar-benar teman-teman penonton setia Vip TV masih benar-benar bisa mempersiapkan dirinya ya. Benar banget. Iya. Mungkin Anong bisa ceritakan sedikit seleksi-seleksi yang dilakukan, seperti ibaratnya di kepribadian apa saja sih kira-kira, biar siapa tahu penonton setia Vip TV tertarik untuk mengikuti ajang ini, biar setidaknya dapat ilmu yang bisa dipelajari, Anong. Oke, luar biasa sekali ya, Bonar ya. Jadi memang halnya seperti pemilihan pageant atau duta, dalam hal-hal seleksi tentunya kita harus belajar banyak tentang apa yang kita dutakan, seperti apa itu pengertian dari wisata, lalu apa itu berwisata, lalu pariwisata itu apa, dan masih banyak hal lainnya. Tentunya seorang duta wisata juga harus tahu tentang 7 sabta pesona. Benar, tahu nggak tuh 7 sabta pesona itu apa? Karena memang saya tidak seperti Anong, jadi saya tidak tahu. Mungkin bisa kepoin langsung ke Anong aja deh, biar ilmunya Bonar juga bertambah. Benar banget ya. Jadi memang tidak hanya seorang duta wisata saja yang harus tahu, masyarakat pun harus tahu tentang apa itu sabta pesona. Jadi sabta pesona itu, Bonar, adalah ATB SIRK. Itu adalah 7 sabta pesona atau sabta pesona seperti itu. Jadi ATB SIRK ini adalah aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Jadi itu adalah hal wajib yang harus diketahui oleh masyarakat luas, khususnya seorang duta wisata. Selain itu juga kita juga harus belajar tentang apa itu sadar wisata dan juga banyak hal lain yang bersangkut paut oleh atau bersinambungan dengan wisata seperti itu, Bonar. Dan juga nih, Bonar, tentang how about yourself seperti itu. Banyak orang pintar dan banyak juga orang yang beauty, yang cantik dan tampan, namun bisa dibilang atau dikatakan kurang dalam hal beretitude. Iya, benar sekali. Benar nggak tuh, Bonar? Benar banget, kepribadiannya sangat kurang. Iya, seperti itu ya. Jadi dalam pemilihan ini, tidak peduli Anda itu tampan, tidak peduli Anda itu cantik, dan tidak peduli Anda itu pintar, namun bagaimana cara Anda menata diri Anda, bagaimana cara Anda memegang teguh prinsip diri Anda untuk tetap beretitude yang baik, seperti itu. Seperti seorang duta itu memang menjadi seorang contoh, role model lah seperti itu, Bonar ya. Kalau misalkan berlaku tidak baik, tentunya orang lain pasti akan meniru seperti itu, Bonar. Jadi mau tidak mau seorang duta wisata, khususnya putra-putri wisata Indonesia, harus bisa beretitude yang baik. Seperti itu, Bonar. Apalagi
sudah dinobatkan seperti yang harus menjadi contoh khususnya bagi masyarakat sekitar, apalagi yang ada di Indonesia, karena ibaratnya itu kayak lebih ke kita harus mampu menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan benar-benar bisa dicontoh, khususnya bagi mereka yang memiliki, mohon maaf sebelumnya, attitude-nya kurang baik ya Anong ya. Bener banget. Iya. Kemudian selama Anong mengikuti ajang-ajang ini, khususnya ajang Duta Wisata Indonesia ini, apa saja sih yang Anong lakukan di kegiatan itu? Pasti dapat yang namanya kayak perawatan atau penginapan atau fasilitas-fasilitas lainnya. Oke, ya ini berbicara tentang program kerja dan juga apa sih hal-hal yang saya dapatkan seperti itu ya. Luar biasa sekali tentunya di saat Anda mengikuti ajang-ajang seperti seorang duta, pasti akan banyak yang melirik Anda. Seperti itu. Selain follower Anda bertambah, iya benar sekali. Pastinya orang-orang melirik Anda sebagai seorang yang mampu dalam brand beauty and behavior seperti itu. Apa saja sih yang sudah saya dapatkan? Tentunya banyak hal yang saya sudah dapatkan, Bonar. Selain penghargaan-penghargaan dari orang-orang tertinggi yang ada di Bali, tentunya pendidikan pun banyak hal yang saya dapat pelajari dari hal tersebut. Misalkan saya kemarin diundang dalam beberapa kegiatan, jadi saya lebih mengetahui ini jauh tentang wisata seperti itu, dan juga fasilitas-fasilitas seperti perawatan dan juga fasilitas menginap lainnya itu pastinya itu bisa dikatakan sebagai bonus ya Bonar ya. Itu adalah sebagai bonus, kita tidak bisa nih mematok kalau misalkan kita ikut ajang ini harus dapatkan ini seperti itu, tidak bisa seperti itu ya Bonar ya. Kita bisa menganggap hal tersebut adalah sebuah bonus seperti itu. Iya, berarti Anong dapat banyak perawatan ya Anong. Karena benar-benar berubah banget mukanya Anong ketika maba. Ya, aduh ketahuan ya. Tapi tidak tahu entah gara-gara itu kita dulu panas-panasan ya Anong ya. Iya. Jadi agak hitam, tapi sekarang memang Anong benar-benar lebih glow up lah, kata seperti yang dikatakan orang-orang ya. Anak zaman sekarang. Iya benar sekali. Ya. Selain itu, Anong pernah diundang untuk seperti ikut berlibur atau sejenisnya nggak, Anong? Oke. Untuk kesempatan ini, karena memang di saat pandemi, sebenarnya dari putra-putri wisata ini sudah mencanangkan Bonar untuk kegiatan keliling Indonesia. Namun sayangnya karena terhalang pandemi, kesempatan ini kami undur terlebih dahulu hingga PPKM dulu deh. PPKM berhenti dulu. Baru kami bisa melaksanakan hal tersebut, Bonar. Seperti itu sebenarnya. Mungkin Bonar mau ikut nih nanti kegiatan itu, nanti ikut aja nih bareng-bareng kita ya. Iya, semoga dengan adanya pengalaman yang diberikan Anong, sering-sering dari Anong, Bonar semakin tambah pengalaman, semakin tambah pengetahuan, dan semoga nanti bisa generasinya Anong. Oke, ditunggu ya Bonar ya. Iya, semoga ya Anong ya. Iya benar banget. Ternyata teman-teman penonton setia VIP TV, selain Anong mengikuti banyak ajang-ajang lomba seperti ini, Anong ini ternyata aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diundang sebagai MC. Benar ya Anong ya? Dan baru saja sebenarnya kebetulan kemarin dari BEM-FIP Undiksa mengadakan yang namanya PKKMB di fakultas, dan kebetulan saya menjadi ketua panitia, dan Anong sendiri ini diundang sebagai MC ya Anong ya. Iya, benar banget. Dan tidak hanya itu, masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya ya Anong. Mungkin Anong bisa sharing sih di acara-acara apa saja sih Anong sering diundang teman-teman, atau siapa tahu ada peninggi-peninggi yang mengundang Anong sebagai MC. Oke. Sebelumnya terima kasih ya, ini masalah pribadi sebenarnya. Iya. Jadi memang selain aktif dalam ajang pemilihan, tentunya tidak lupa juga saya sendiri aktif dalam bidang himpunan mahasiswa seperti di HMUPPBM yang ada di Denpasar, Bonar. Ternyata Anong ikut HMUPPBM juga. Iya. Kirain Anong hanya di luar saja, ternyata di
perkuliahan juga Bener aktif ya banget, Anong dia ya. harus memang mengabdi sebagai seorang mahasiswa yang aktif di kampus Iya, gitu bener Bonar sekali, ya. Anong. Bener Mas ini. Bonar juga aktif banget loh ya. Ya, Diam-diam dan- aktif banget loh dia Iya, sebenarnya. karena kebetulan juga Bonar anak rantau dan harus benar-benar mencari keluarga ya Anong Oke, ya. bener Kalau banget. umpamanya tidak mereka, siapa lagi nanti yang Bener bisa bantu banget, Bonar bener di banget gitu perantauan. ya. Itu poin plus dari himpunan-himpunan di mahasiswa. Iya, mungkin bener bisa banget, dilanjut ya Anong Oke. ya. Nanti Malah takutnya kita sharing lupa ya berdua lah ya. Benar sekali. Oke, bener ya. Jadi memang kegiatan-kegiatannya lebih banyak tentang Master of Ceremony dan juga pebara-pebara yang memang puji Tuhan tidak dapat Anong sebutkan satu-satu karena sudah saking banyaknya. Aduh, sombong banget. Iya, tidak apa-apa. Siapa tahu dengan adanya sharing dari Anong, tidak hanya ikut ajang lomba ya Anong bisa semakin ke public speaking atau nge-MC gitu. Mungkin banyak-banyak perlu belajar nih dari Bonar. Bagus banget tuh tadi bawainnya. Tapi Iya, Anong perlu lebih belajar. bagus sebenarnya. Siapa tahu juga dengan adanya VIP TV, Anong diundang oleh Bapak Rektor untuk nge-MC. Wah. Siapa tahu ya. David berdoa aja ya Amin. kalau itu. Langsung karya, Anong ya. Amin, langsung ada deh. Mungkin Anong bisa lanjut ya Anong, di ajang apa saja dan bagaimana sih cara Anong nge-MC, apakah butuh persiapan atau Oke. bagaimana Anong? Oke, sebenarnya untuk persiapan pastinya semua insan perlu bersiap-siap terlebih Iya, dahulu ya benar Bonar sekali. ya. Persiapan apa aja sih yang tentunya harus disiapkan? Tentunya bagaimana kita karena bukan sebagai guru ya, jadi tidak boleh menurut saya tidak boleh banget untuk mengajari atau memberikan. Jangan deh itu pertanyaannya, Bon. Oh, nggak enak nggak bisa aku. ya itu. Nggak enak aku. Karena itu kepribadian langsung ya. Anong, nggak ya. enak Mungkin itu. bisa sharing kira-kira kan banyak tuh kayak nggak kenal Anong sebelumnya tapi bisa ngundang MC. Kira-kira Anong punya teman-teman paid promote atau contohnya paid promote atau bagaimana? Oke, sebelumnya mungkin yang ingin ingin mengundang saya tentunya tidak perlu deh maksudnya ribet-ribet, langsung aja kontak langsung ke WA saya, atau nanti mungkin yang punya kontaknya Bonar pengen hubungin saya bisa langsung minta di Bonar aja. Iya. Bisa Nggak jadi apa ya? sekretaris Iya. pribadinya Anong nantinya ya. Langsung jadi manajer nggak apa-apa juga Iya, ya Bonar benar ya. sekali, Mungkin pengen tahu nih apa aja sih, bagaimana sih David gitu ya, bagaimana sih Anong bisa langsung hubungi aja Bonar, nanti minta WA aja langsung. Atau nanti mungkin langsung kontak Instagram, boleh promosi Bonar? Iya, bisa banget Anong, nanti saya bantu promosi. Iya, mungkin nanti yang pengen kontak Instagramnya bisa langsung aja kontak di @a.davidkendin ya. Nanti di situ bisa juga langsung DM. Atau nanti mungkin mau WA-nya David bisa langsung kontak di Bonar aja ya, Iya. Bonar ya. Jadi rekan-rekan semua penonton setia VIP TV, berpaling dari ajang-ajang yang Anong ikuti dan MC, kira-kira Anong ada planning nggak ke depannya ingin mengikuti lomba apa, atau masih ada lomba yang ingin Anong ikuti, atau hanya sebagai pemotivasi atau bagaimana Anong? Oke ya, luar biasa kali pertanyaannya Bonar. Tentunya apa sih planning yang akan saya lakukan untuk kedepannya? Tentunya jikalau saya berkesempatan kembali Bonar dalam ajang pemilihan, saya sangat berharap banyak banget untuk dipilih sebagai perwakilan Indonesia dalam ajang internasional. Astungkare ya Anong. Semoga ya. Iya, benar sekali. Semoga ya, tapi memang banyak kegiatan yang memang harus diikuti dulu di Indonesia. Tentunya berbakti dulu di Indonesia, baru kita bisa melancong keluar seperti iya, benar itu. sekali. Kalau bukan memang kita yang untuk kalau memang bukan kita yang mengabdi di Indonesia, Iya, lalu siapa lagi siapa seperti lagi, itu benar Bonar sekali. ya. Jadi memang lebih baik kita mengabdi di Indonesia dulu, mengabdi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang tercinta. Iya. Jikalau nanti sudah lulus, baru kita mungkin aktif lagi ke ajang internasional dan tentunya aktif dalam bidang banyak hal seperti itu. Planning yang begitu wow ya Anong. Semoga Bonar bisa seperti Anong ya. Apalagi Bonar anak rantau nih, perlu banyak-banyak belajar nih dari Anong. Dan buat teman-teman semua juga perlu banyak-banyak belajar nih dari Anong. Apalagi bentar lagi Bonar mau jadi manajernya Anong. Jadi dengerinnya dia lebih hebat tuh ya, teman-teman. Mungkin Anong untuk yang terakhir kalinya ya Anong ya, bisa memberikan motivasi untuk teman-teman penonton setia VIP TV, bagaimana sih
apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini dan sebentar lagi perkuliahan akan dimulai. Iya, benar banget itu ya. Udah tidak terasa ya. Liburan sudah mulai berakhir ya. Iya. Bonar udah nyusun KRS. Sudah menyusun dan kebetulan Bonar kebetulan habis diganti PA-nya ya. Jadi benar-benar berubah dan semoga perkuliahan kedepannya lancar ya. Benar banget ya. Walaupun sebenarnya untuk semester 5 tidak ada libur ya Nong ya, karena ada KKN. Oh iya benar banget. Jadi semangat ya. Mungkin Anong bisa memberi setidaknya kalau tidak bisa memberi motivasi, kata-kata semangat ya Anong ya. Sebenarnya sama saja. Tapi biar lebih semangat ya Anong ya. Oke, terima kasih Bonar kembali. Terima kasih banget. Tentunya sebelumnya saya sendiri mengucapkan terima kasih kembali, terima kasih sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP-TV yang sudah mengundang saya dari Putra Putri Wisata Indonesia untuk sebagai narasumber ya. Luar biasa sekali. Tentunya motivasi apa sih yang saya bisa berikan? Sebagai seorang generasi muda, as a young generation, kita harus bisa untuk membagi waktu, yang mana diprioritaskan, yang mana harus dikesebelahkan atau kesampingkan terlebih dahulu. Kita sebagai generasi muda, as a young generation, must be atau harus bisa memiliki pendidikan setinggi-tingginya Bonar. Kita boleh mengikuti ajang pemilihan seperti yang saya ikuti, kita boleh mengikuti himpunan-himpunan yang kita maui, tapi ingat satu Bonar, pendidikan tidak boleh kalian kesampingkan. Pendidikan adalah hal utama yang harus kalian prioritaskan. Juara, hadiah, dan juga jabatan adalah hal bonus untuk kalian. Seperti itu Bonar. Jadi memang harus mengutamakan pendidikan. Iya benar sekali ya Nong. Memang pendidikan adalah yang utama khususnya bagi generasi muda Indonesia ya Nong. Karena sebagai generasi penerus bangsa, dengan kita banyak berpendidikan, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Dan Indonesia semakin jaya ke depannya ya. Amin. Baik teman-teman penonton setia FIP TV, sungguh begitu banyak pengalaman yang Anong dapatkan dan banyak banget sharing-sharing motivasi dari Anong. Dan Bonar sendiri mendapat banyak pengalaman dari Anong, dan semoga kedepannya Bonar dan teman-teman penonton setia FIP TV serta Anong bisa mengikuti ajang-ajang lomba dan benar-benar mampu dalam membagi waktu antara pendidikan, organisasi, dan lomba-lomba sebagai bonus ya Anong ya. Benar banget. Dan bisa membanggakan FIP Undiksa khususnya ya Anong ya, karena dengan kita membanggakan FIP Undiksa semakin maju dan semakin jaya ke depannya ya. Amin. Dan semoga Undiksa juga menjadi universitas yang bisa dikenal banyak orang di masyarakat dengan prestasi-prestasi yang menggudang ya Anong ya. Amin, dan atau yang dikatakan segudang prestasi ya Anong ya. Jadi untuk teman-teman penonton setia FIP TV, demikianlah sharing dari Anong atau David. Semoga bisa dicontoh hal-hal positifnya ya Anong ya. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, semakin semangat, apalagi buat mahasiswa yang sebentar lagi sudah memulai perkuliahan. Tetap semangat, dan mahasiswa baru selamat datang juga. Saya Bonar Pandesinaga pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dalam pengucapan saya, dan sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.